Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 77. Kita baca sampai ayat 79. Surah Al-Baqarah ayat 77. Kita baca sampai ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم. وويل لهم مما يكسبون. Kita terjemahkan dari ayat 77 secara lafziah. Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui? Awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui? Annallaha, bahwasanya Allah. Annallaha, bahwasanya Allah. Ya'lamu ma, mengetahui apa-apa. Ya'lamu ma, mengetahui apa-apa. Yusirruna, apa yang mereka sembunyikan. Yusirruna, apa yang mereka sembunyikan. Wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka tampakkan. Wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka tampakkan. Wa minhum, dan di antara mereka. Wa minhum, dan di antara mereka. Ummiyuna, ada yang ummi. Ummiyuna, ada yang ummi. La ya'lamuna, mereka
mereka tidak mengetahui mereka tidak mengetahui Alkitab illa kecuali amaniya angan-angan wa inhum dan tidaklah mereka illa kecuali yadunnuna mereka menduga-duga. Fawailun maka celakalah lilladzina bagi orang-orang yang yaktubuna alkitaba mereka menulis alkitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka thumma yaquluna kemudian mereka mengatakan hadza min indillah ini dari sisi Allah liyastaru bihi untuk memperjualbelikan thamanan qalila dengan harga yang sedikit. Fawailul lahum maka celakalah mereka mimma katabat dari apa-apa yang ditulis aidihim tangan-tangan mereka wawailul lahum dan celakalah mereka mimma yaksibun dari apa yang mereka usahakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita fahami bersama bahwa al-imanu, iman itu berarti tasdiqun bil qalbi, membenarkan, meyakini dalam hati. Tapi belum cukup, itu baru satu unsur dari iman. Maka iman yang kedua adalah iqrarun bil lisan, dikatakan dengan lisan. Jadi apa yang diyakini di dalam hati itu dituturkan melalui lisan. Lalu kemudian yang ketiga amalun bil arkan, perbuatannya dituntun oleh tutur katanya dituntun oleh keyakinan hatinya. Nah itu orang beriman. Sehingga iman itu bisa menghubungkan antara yang tampak dengan yang tidak tampak. Itu iman. Yang namanya hati itu kan tidak tampak. Bapak-bapak, ibu-ibu tampak melihat kepada saya, tapi di dalam hati bapak ibu ada apa saya tidak ngerti. Nah itulah iman. Maka iman itu gaib. Satu unsurnya gaib, tidak terlihat. Tetapi iman itu bisa didengarkan dengan lisan. Nah, karena lisan ini melahirkan suara. Suara itu didengarkan oleh telinga. Lalu kemudian tampak terlihat di dalam perbuatan. Karena perbuatan tangan, perbuatan mata, perbuatan telinga, perbuatan kaki itu tampak terlihat oleh orang. Sehingga iman itu unsurnya ada unsur yang tidak terlihat, tapi ada unsur juga yang terlihat. Oleh karena itulah Allah menegaskan sebagai salah satu inti dari makna iman itu dengan menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 77, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka orang-orang beriman, tidakkah mereka orang yang meyakini tentang kebenaran kitab suci, yaitu Taurat untuk umatnya Nabi Musa, yaitu Al-Quran untuk umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah mereka orang-orang beriman itu mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui semua yang tersembunyi atau semua yang disembunyikan. Dan Allah juga mengetahui apa yang ditampakkan. Kalau ditampakkan mengetahui wajar karena memang ditampakkan. Tapi yang disembunyikan Allah juga tahu. Sehingga pertanyaan saya, adakah sesuatu yang oleh suami disembunyikan dari istrinya? Ada apa enggak? Pak, bapak-bapak, ada enggak sesuatu yang oleh suaminya disembunyikan dari istrinya? Ada enggak, Pak? Apakah bapak-bapak menyampaikan semua yang ada di dalam pikiran, semua yang ada di dalam hati kepada istri jenengan? Disampaikan apa enggak? Atau ada yang disampaikan tapi ada yang disimpan? Ada yang disimpan. Nah itu namanya yusirrun, itu disembunyikan. Lalu sebaliknya ibu-ibu,
ada nggak sesuatu yang oleh ibu-ibu disembunyikan dari suami? Bu? Apakah semua yang kita ketahui, apakah semua yang kita pikirkan, apakah semua yang kita rasakan itu semuanya dimuntahkan kepada suaminya? Atau dari sekian yang kita ketahui, sekian dari yang kita pikirkan, dan sekian yang kita rasakan itu ada yang kita sembunyikan, kita tidak tampakkan kepada suami kita? Ada nggak, Bu? Ada. Lah itu namanya mayusirun, sesuatu yang disembunyikan. Maka di dalam konteks iman, semua yang kita sembunyikan yang tidak kita tampakkan kepada istri dan yang kita tidak tampakkan kepada suami, itu semua diketahui oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, dihisab oleh Allah. Sehingga kalaupun ada suami tidak menampakkan sesuatu kepada istrinya, bukan karena itu maksiat, bukan karena sebab itu maksiat yang bisa menyebabkan istrinya marah. Lah kira-kira yang disembunyikan oleh bapak-bapak itu perkara yang bisa menyebabkan istri jenengan marah apa tidak? Pak, halo. Jenengan ada ya, ada tidak. Ada yang tidak, ada yang tidak. Karena kemudian ketika Wabisa bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil khairi. Ya Rasulullah, jelaskan kepada saya apa yang disebut dengan kebaikan itu. Nabi kemudian mengatakan, idza ma'nanta fadzalikal khairu. Kalau kamu menyampaikan sesuatu itu memberikan ketenangan pada batinmu, kenyamanan pada kedudukanmu, maka sesungguhnya itu adalah kebaikan. Sehingga kalau bapak-bapak ada sesuatu yang disembunyikan dari istri, itu tergantung. Kalau disampaikan menimbulkan ketenangan atau justru taraddada au haqa qalbu, atau justru hatinya menjadi gelisah, haqa menjadi apa? Menjadi gundah gulana. Kalau di dalam hati itu taraddad, ada gundah gulina, ada gundah gulana, ada kegelisahan, maka berarti di situ ada unsur keburukan. Nah, keburukan itu apakah menyangkut pelanggaran kepada syariat atau bukan? Kalau keburukan itu, atau kalau keburukan yang bisa menyebabkan pasangan kita taraddad itu menyangkut pelanggaran kepada syariat, maka dia pasti mengandung unsur dosa. Karena bisa jadi ada hal yang oleh bapak-bapak tidak disampaikan atau disembunyikan kepada istri, karena itu dianggap informasi yang gak penting untuk diketahui, atau memang itu sesuatu yang sengaja disembunyikan biar istrinya tidak komplain, atau tidak hanya sekedar komplain tapi nopo godbanan. Nah, kira-kira yang mana Pak yang disembunyikan itu? Memang yang disembunyikan itu informasi yang memang tidak perlu diketahui oleh istri, karena itu menyangkut rahasia perusahaan, karena menyangkut itu peristiwa di masa lampau yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan itu. Atau yang disembunyikan itu karena apa? Karena menyangkut maksiat yang menyebabkan kalau istrinya tahu itu murka. Nah, kira-kira yang mana Pak? Bapak-bapak. Karena mohon maaf, teman saya itu dulu kerja di perminyakan, yang 2 minggu tinggal di rumah, 2 minggu di tempat kerja. Dia harus berpisah 2 minggu. Tak tahunya oleh beliau disembunyikanlah 2 minggu di tempat kerja itu ternyata dia buat kos-kosan. Karena kalau dia ngekos bayar, kalau dia buat kos-kosan kan gratis, malah kos-kosannya bisa disewakan. Tapi ketika dia buat kos-kosan 3 lantai begitu, dia bingung, urusnya repot. Akhirnya dia angkatlah orang yang urus, yang notabene istri baru yang dia angkat di tempat berbeda. Lah itu loh. Sehingga dia enak, 2 minggu pergi ada yang urus kos-kosan. Dan ini tidak ketahuan oleh istrinya yang pertama, dan memang sengaja disembunyikan. Dan barulah ditampakkan, yu'linuna, ditampakkan kepada istrinya ketika suaminya itu sudah pensiun dari tempat kerja, kemudian terkena penyakit stroke.
Karena rupanya pertahanan diri untuk menyimpan rahasia ini sudah tidak kuasa untuk dia simpan. Karena ketahanan dirinya udah kena apa istilahnya? Kena penyakit yang harus menyebabkan dia setiap minggu itu harus cuci darah. Nah, dalam kondisi sakit seperti itu dia tidak punya lagi kekuatan untuk menyembunyikan itu, dan akhirnya dia harus menyampaikan terus terang. Pertanyaan saya, kira-kira istrinya marah apa enggak? Istrinya marah apa enggak? Karena diberitahukan itu setelah sudah punya anak 2. Anak pertama sudah SMP kelas 1, anak yang kedua sudah SD kelas sekian. Kan berarti umur dari pernikahan itu sudah berapa tahun? Pasti sudah lebih dari 10 tahun. Kalau SMP kelas 1 itu umur berapa ya? Nah, berarti udah 14 tahun pernikahan itu umur. 14 tahun beliau bisa yusirun, menyembunyikan dari istrinya. Karena bagi beliau ini penting untuk disembunyikan agar tidak menyebabkan munculnya kiamat atau ontram-ontram di dalam perut. Dan beliau berhasil sampai kemudian terkena oleh penyakit tadi. Berarti kekuatan untuk menyembunyikannya itu sudah hilang. Mentalnya semakin rapuh karena dia terkena penyakit komplikasi. Padahal dulunya dia gagah Pak, sehat. Wong kerja di perminyakan kok, jurusan sosiologi tapi megang mesin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah namanya yusirun. Maka bagi orang beriman, dia pantangan melakukan perbuatan maksiat walaupun semua orang tidak mengetahui, karena dia meyakini Allah pasti tahu. Itulah orang kalau hidup dengan iman, kalau bekerja dengan iman, kalau beraktivitas dengan iman, dia tidak mungkin akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dilihat oleh banyak orang, walaupun tidak dilihat oleh istrinya, dia enggak berani. Karena dia meyakini awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Karena dia menyadari bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita sembunyikan, dan lebih-lebih Allah mengetahui apa yang kita tampakkan. Itu prinsipnya orang beriman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena syariat itu kan prinsipnya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Itu syariat. Syariat itu ingin menampakkan kepada kita bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Berarti yang halal itu yang dikerjakan, yang haram itu yang ditinggalkan. Sampai pun antara halal dan haramnya tidak jelas, waqa'a fi syubhat, berarti dia perkara syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa orang yang biasa masuk pada perkara yang syubhat, maka berarti orang itu masuk pada perkara yang haram. Berarti syariat mengajarkan agar kita meninggalkan perkara yang syubhat. Kita masuk ke rumah makan, ketika kita melihat daging rendang, ketika kita melihat ayam goreng, lalu kemudian muncul keraguan-raguan, kira-kira ayam ini halal apa haram? Berarti jatuhlah ayam itu menjadi hukumnya syubhat, karena kita meragukan antara halal dan haram. Mengatakan halal tidak bisa dia tegaskan karena memang tidak mengerti kehalalannya. Dia mengatakan haram tidak mengerti juga keharamannya, maka dia menjadi ragu-ragu antara halal dan haram. Maka barang itu jadi syubhat. Terhadap perkara yang syubhat harus ditinggalkan. Karena kalau orang makan perkara yang syubhat, berarti dia makan perkara yang haram. Kan tegas syariat itu. Itulah namanya syariat. Sehingga orang yang hidup dengan syariat itu ngerti mana yang halal, mana yang haram. Sehingga dia ambil yang halal, dia tinggalkan yang haram. Tapi kadang-kadang yang haram itu menjanjikan banyak dan tidak diketahui oleh banyak orang. Kira-kira diambil apa enggak? Yang haram itu jumlahnya banyak. Mungkin gajinya dia hanya 15 juta. Tapi kalau dia ambil yang haram, dia bisa mendapatkan
1,5 miliar. Dan dia punya keahlian untuk menyembunyikan. Dia punya kekuasaan untuk menyembunyikan. Dia punya kolega, jaringan untuk menyembunyikan. Kalau peluangnya sudah cukup seperti itu, kita punya kepintaran untuk menyembunyikan. Kita punya kolega untuk dilindungi. Kita punya jaringan untuk ini bisa diamankan. Tidak mungkin ketangkap oleh polisi, tidak mungkin ketangkap oleh KPK. Kira-kira dieksekusi apa enggak? Eksekusi. Oh, gaji 15 juta, tapi ada potensi rezeki besar 1,5 M. Tapi ini barang haram. Nah, sehingga kalau dia orang yang bawa imannya di dalam pekerjaan, maka dia tetap tidak akan ambil 1,5 M ini. Karena dia mengerti Allah mengetahuinya. Walaupun dia punya kekuasaan untuk menyembunyikan. Dia punya kekuasaan untuk mengendalikan semua orang biar tidak ketahuan. Tapi dia punya Allah. Nah, ini namanya iman. Sehingga kalau bapak-bapak mengerti istrinya itu punya iman, tidak perlu ada khawatir, ditinggal 1 minggu pun aman. Karena istri kita itu mengerti, walaupun kita tidak mengetahui, dia tidak mungkin macam-macam. Karena di dalam hatinya ada iman. Dia menyadari bahwa Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sama juga sebaliknya, ibu-ibu ditinggal tugas oleh suaminya keluar kota, mau bareng dia dengan siapa saja, kita tidak perlu khawatir karena suaminya punya iman. Tidak mungkin di belakang istrinya itu macam-macam. Karena dia meyakini Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sehingga ayat ini menjadi intisari dari trust, kepercayaan. Karena orang tetap berbuat baik di depan maupun di belakangnya. Dia tetap punya kinerja yang bagus, mau di depan bosnya maupun di belakang bosnya. Walaupun seringkali kita jumpai kalau bosnya lagi datang, oh rajinnya luar biasa. Tapi giliran bosnya tidak datang, dia bersantai-santai. Nah, begitulah yang terjadi. Kalau bosnya datang jadi rajin, kalau bosnya tidak datang, dia menjadi tidak rajin. Oh, berarti dia bekerja tidak pakai iman. Kalau dia bekerja pakai iman, mau dilihat tidak dilihat oleh atasannya, dia menyadari pasti Allah mengetahuinya. Nah, iman inilah, kalau iman ini tidak ada pada orang, maka pasti yang ramai itu nanti salam tempel. Gitu? Jadi kan tidak pakai helm, harusnya masuk ke persidangan berapa? 50. Tapi kalau damai di tempat berapa tarifnya? Nggak ada. Polisi udah baik-baik sekarang. Gitu? Baik-baik terusnya boleh. Maka kalau orang punya iman, dia tidak mau, walaupun sembunyi-sembunyi. Kan tidak mungkin di depan banyak orang, harus dibawa ke tempat yang sepi. Benar apa enggak? Atau bahkan pakai gimana caranya biar tidak kelihatan. Tetapi kalau orang beriman, maka tetaplah dia berjalan pada jalur yang halal, baik itu dilihat maupun tidak bisa dilihat, baik itu tersembunyi apalagi tampak di depan mata kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah konsep keimanan yang pada hari ini sudah menjadi dasar pijakan bagi setiap hubungan manusia yang disebut dengan trust itu. Jadi Frankios Fukuyama itu seorang profesor di bidang ekonomi yang menyatakan bahwa di zaman posmo ini atau di abad 21 ini, basic dari perdagangan itu bukan lagi modal, tetapi adalah trust. Bukan modal. Orang nggak punya modal, nggak punya uang, berbisnis bisa apa enggak? Bisa. Tapi modalnya apa? Kepercayaan. Sehingga dia bisa ambil barang tanpa harus bayar. Tapi bayarnya belakangan. Tapi harus ada apa dulu? Trust, kepercayaan. Bahwa orang itu percaya sama kita. Di depan beliau atau di belakang beliau kita ini orang jujur. Tapi kalau kita sudah nggak punya trust, mau ambil barang bayar besok, setengah mati nggak akan dikasih. Karena kita ternyata orang yang tidak dapat dipercayai. Na'udzubillahi min na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, iman inilah yang diajarkan kepada umatnya Nabi Musa. Iman ini juga lah yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada umat Nasrani. Iman ini juga yang diajarkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian di dalam surah Al-Baqarah ayat 78, wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara sekian pengikutnya Nabiullah Musa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam yaitu kitab Taurat, wa minhum, sebagian di antara mereka ummiyun. Siapa itu ummiyun? Maka di dalam ayat-ayat yang lain Nabi Muhammad itu disebut dengan An-Nabiyul Ummiyu. Apa maksudnya An-Nabiyul Ummiyu? Maksudnya tidak bisa menulis dan membaca. Itu namanya An-Nabiyul Ummi. Bahkan Nabi di dalam hadisnya itu menyampaikan, inna ummatun ummiyah ummiyun, sesungguhnya kami ini umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak biasa menulis, tidak biasa berhitung, asyahra hakada wa hakada wa hakada, hitungan hari, hitungan bulan. Jadi Nabi memberikan penjelasan tentang waktu subuh itu dengan perkiraan. Dengan perkiraan, tidak pakai jam sekian. Karena memang Nabi itu ummi. Sehingga menjelaskan bahwa subuh itu, waktu fajar itu, ketika orang berjalan di kegelapan malam, tambah kelihatan bayang-bayangnya, oh itu waktu subuh. Ketika terlihat fajar shodiq. Fajar shodiq itu dalam bentuk efek sinar dari matahari itu menyebar ke seluruh penjuru arah. Oh berarti itu waktu subuh. Tidak pakai jam, tidak pakai hitungan, tapi menggunakan isyarat alam. Ada fajar kadhib, ada fajar shodiq. Yang disebut dengan fajar kadhib itu adalah cahaya matahari yang meninggi ke atas seperti serigala. Nah, itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau sudah matahari itu cahayanya bersinar ke seluruh penjuru secara merata, itu berarti masuk waktu subuh. Nah sekarang perhitungan begini ini sudah tidak ada di kita, karena kita sekarang menggantungkan kepada jam. Karena sudah ada jam. Zaman Nabi tidak ada jam. Orang memperhitungkan waktu sholat itu berdasarkan isyarat alam. Loh kapan waktu duhur? Dulu kita madrasah di Madura itu ambil sapu lidi, lalu diberdirikan, dilihat bayang-bayangnya. Kalau pas tengah-tengah, nah itulah waktu yang dilarang untuk sholat duhur. Tapi kalau sudah zawal, miring sedikit ke sini, berarti masuk waktu duhur. Nah begitulah dulu anak-anak kecil dulu ketika belum mengerti tentang jam, itu dengan cara seperti itu. Karena inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kami ini umat yang ummi, la naktubu wa la nahsub. Sehingga orang-orang Muhammadiyah menafsirkan perkataan Nabi itu dengan mengatakan, bukan Nabi tidak mau menghitung waktu bulan atau tidak mau menghitung waktu sholat, tetapi memang karena memang belum punya ilmu pengetahuan untuk itu. Ayat ini ingin menyampaikan, seandainya kami punya ilmu pengetahuan untuk menghitung, yuk kami hitung. Sehingga untuk menentukan waktu puasa atau waktu Idul Fitri tidak harus menunggu hilal tampak menurut Muhammadiyah, tapi cukup dengan dihitung. Dengan cara dihitung kita jadi mengerti bahwa Ramadannya besok tanggal 18 Februari. Nah, orang NU dia mendasarkan kepada untuk melihat, karena hisab itu kata orang NU belum ada di zaman Nabi. Lalu dalil untuk memperhitungkan Idul Fitri atau bulan Ramadan itu dengan cara apa? Dengan melihat hilal. Kan kira-kira begitu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian melihat hilal, dan berbukalah karena kalian melihat hilal. Wa in humma
wa akmilul iddah. Kalau terjadi nopo awal, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban. Disempurnakan jadi 30 hari. Nah itu kemudian dipakai apa adanya. Tapi Muhammadiyah tidak. Oh enggak. Ini maksudnya hadis ini, Nabi sebenarnya mau menghitung, tapi belum ada ilmu pengetahuan untuk menghitung. Maka perlu dihitung. Lah kira-kira jenengan ikut yang mana? Dua-duanya. Yo kita ikuti dua-duanya. Hisab yo ikut, hilal yo ikut, ru'yah yo ikut. Oh berarti di Muhammadiyah tanggal 18, dari sekarang kita nyusun jadwal, hari pertamanya tanggal 18. Nanti pas waktunya tanggal 16, nah kita ngelihat, atau tanggal 17, tergantung umur bulan pada saat itu nanti kita melihat hilal. Kalau hilalnya tidak kelihatan gimana? Ikut NU nopo Muhammadiyah? Ya terserah jenengan dong. Tergantung kartu yang dimiliki. Kalau yakin ikut Muhammadiyah ya berarti Muhammadiyah sudah tetapkan. Kalau NU ya nunggu. Kalau ikut pemerintah ya berarti nunggu sidang isbatnya pemerintah. Kan kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, salah satu ada yang menafsirkan bahwa yang disebut dengan wa minhum ummiyuna itu adalah lam yusaddiqu rasulan arsalahullah. Jadi dalam ayat ini yang disebut dengan ummiyuna itu adalah orang-orang yang tidak mempercayai para nabi dan rasul. Maka dikatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba. Sebagian di antara mereka ada kelompok ummiyun, adalah orang-orang yang tidak mempercayai Nabiullah Musa dengan kitab Tauratnya. La ya'lamunal kitaba, sehingga mereka tidak punya pengetahuan yang mendalam tentang kitab Taurat, illa amaniyah, kecuali sesuai dengan angan-angan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab Taurat turun ketika mereka baca kitab Taurat untuk menjadi pedoman kehidupan. Maka kitab Taurat itu dibelokkan maknanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah itulah namanya yanharifuna amma mawadhi'i. Seharusnya kan orang yang mengikuti kitab sucinya, nafsu dia harus tunduk kepada kitab sucinya, bukan kitab sucinya yang ditundukkan kepada hawa nafsunya. Nah kelompok ummiyuna itu menarik kitab Taurat kepada keinginan kelompok dan pribadinya, sehingga ketika kitab Taurat itu tidak sesuai dengan keinginannya, dia mencari-cari tafsir sehingga kitab suci itu sesuai dengan keinginannya. Nah itulah yang dimaksud dengan ummiyuna la ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui kitab Taurat illa amaniyah, kecuali sesuai dengan angan-angan mereka, wa inhum, dan tidaklah mereka illa yadhunnun, ketika memahami kitab Taurat itu semata karena duga-duga saja. Itu namanya pemperkosaan kepada kitab suci. Jadi kitab suci itu dibawa begini. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang di Yogyakarta, mohon maaf, itu punya kesenangan nikah istri banyak. Punya kesenangan nikah istri banyak. Maka kalau yang umum kita pahami, menikah lebih dari satu itu boleh sepanjang seizin dari istrinya. Lalu maksimalnya berapa? 4. Tapi dia ini 4 gak cukup Pak. Oh namanya saja senang nikah. Lalu gimana caranya biar bisa mendapatkan pembenaran dari pemahaman Quran dan seakan-akan mereka tidak melakukan perbuatan yang keliru? Maka mereka mencoba utak-atik ayat, mencari sisi pemahaman yang lain biar dia mendapatkan legitimasi pembenaran untuk menikah bahkan lebih dari 4. Maka kemudian mereka menafsirkan fankihu ma taba lakum minan nisa,
mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Loh, itu bukan pilihan. Bukan pilihan satu. Kalau enggak satu bisa dua, kalau enggak dua bisa tiga, kalau enggak tiga bisa empat. Tapi bagi dia ditafsirkan itu berlaku hukum penambahan. Kalau berlaku hukum tambahan berarti satu tambah dua tambah tiga tambah empat jadi berapa? Jadi 10. Ada nggak orang Islam yang punya istri 10? Kalau sampai bapak-bapak, ibu-ibu mendapati ada orang Islam istrinya 10, bisa jadi dia menganut tafsir yang begitu itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tafsir model begitu dilacak ke zaman Nabi, baik itu perkataan sahabat maupun tabi'in maupun tabi'in, tidak ketemu Pak, tidak ketemu. Nah itu yang saya maksud, kitab suci ditarik kepada kepentingan hawa nafsu, sehingga hukum itu diutak-atik biar sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Nah itu kan berbahaya Bapak. Nah biasanya yang melakukan begitu itu orang bodoh atau orang pintar? Nah kadang-kadang orang pintar yang ngerti dalil, sehingga ummiyuna itu tidak selamanya dia orang yang bodoh, tapi bisa jadi ummiyuna itu justru malah orang pintar. Tetapi karena satu dan lain hal dengan kepintarannya, dia bisa mengutak-atik makna tafsir Quran, bisa mengutak-atik kaidah usul fikih, sehingga apa yang dia tafsirkan dari Quran, apa hukum yang dia kembangkan itu bisa sesuai dengan orang-orang yang pesan hukum tadi. Nah yang pesan itu biasanya orang berkuasa atau orang kaya, atau orang kaya dan berkuasa. Biasanya begitu. Sehingga ketika dia bisa menafsirkan ayat, dia bisa memberikan istimbat hukum yang sesuai dengan keinginan orang kaya dan yang berkuasa itu, nanti dia bisa dapat komisi yang relatif apa? Besar. Lah inilah namanya ghazwul fikr. Ini namanya penjajahan pada level berpikir. Dan kita sudah dihadapkan dengan itu. Ketika muncul misalnya pernikahan lintas agama, gitu. Ketika misalnya dulu ada yang menafsirkan semua orang beragama itu masuk surga, hanya surganya orang Islam, kaplingnya surganya orang Islam, orang Kristen kaplingnya orang Kristen. Sudah ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi semua tafsir yang bengkok-bengkok begitu itu selalu kalau dilihat di belakang layar itu ternyata di situ ada komisi, di situ ada fulus. Naudzubillah min. Maka Allah kemudian menegaskan, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi'aydihim. Maka celakalah orang yang mengarang-arang tafsir, yang mengarang-arang hukum dari tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini semua dari Allah, liyashtaru bihi tsamanan qalila, dalam rangka dia mendapatkan keuntungan ekonomi atau keuntungan kekuasaan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah mereka karena tulisan-tulisan mereka yang mengeluarkan Al-Quran dari makna yang sebenarnya, lalu kemudian ditarik dia kepada kecondongan kelompok, ditarik pada kecondongan kekuasaan, ditarik dia kepada kecondongan bisnis yang di situ ada jabatan dan di situ ada uang. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Dan celakalah mereka karena sebab apa yang mereka usahakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang aktivis perempuan dari Kanada namanya Irsyad Manji. Dia menulis sebuah buku judulnya Lari dari Ketakutan. Irsyad Manji itu mendapatkan penghargaan dari negara Kanada sebagai seorang aktivis muslimah yang moderat, artinya bisa bergaul dengan semua lingkungan. Lalu siapa Irsyad Manji? Ternyata Bapak Ibu sekalian, Irsyad Manji itu aktivis lesbian. Tahu lesbi? Lesbi itu dia berpasangan dengan sesama jenis. Lalu pertanyaannya,
Loh, dia itu kan seorang aktivis perempuan muslimah, sudah juga mendapatkan penghargaan dari negara Kanada. Loh, kenapa dia bisa memiliki keyakinan bahwa hubungan antara laki-laki dengan laki-laki itu sesuatu yang dibenarkan? Nah, disitulah letaknya Bapak Ibu sekalian. Wailul lil ladina, celaka bagi orang-orang yang wailul lahum mimma katabat aydihim. Karena ketika kita baca bukunya, ini mohon maaf, ini tentu kalau ditarik penafsiran ini ke zaman Nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in, tidak ketemu tafsir ini. Ini hanya ditarik-tarik saja oleh akal kepentingan dalam rangka untuk mendapatkan apa? Mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan di situ ada uang, atau di situ ada jabatan, di situ ada popularitas. Dari mana dia bisa menafsirkan ayat Quran bahwa menikah laki-laki dengan laki-laki itu boleh, perempuan dengan perempuan itu boleh? Ternyata dia hanya mendasarkan kepada makna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian dia mengembangkan tafsir tentang jenis kelaminnya Allah. Kan begitu, seakan-akan ini ilmiah, tapi ini kan merusak. Karena kalau dilacak tafsirnya kepada tafsirnya Nabi, kepada Al-Quran, sahabat kepada Al-Quran, tabi'in kepada Al-Quran, tidak ketemu. Bahkan di dalam Quran sendiri ada cerita tentang Nabi Lut yang umatnya itu kelompok LGBT yang kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehancur-hancurnya. Oh, kok tiba-tiba ada aktivis muslimah yang namanya Irsyad Manji justru memperbolehkan hubungan sejenis dengan hanya menafsirkan bahwa Allah itu tidak punya jenis kelamin. Karena Allah nggak punya jenis kelamin, maka Allah nggak peduli dengan orang itu berpasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, kira-kira tafsir begini ini bisa diterima apa enggak? Kan tidak bisa diterima, Pak. Karena yang paling paham Quran itu yang pertama Rasulullah. Kemudian yang kedua siapa? Orang yang hidup bersama Rasulullah, yaitu para sahabat. Lalu setelah itu siapa? Orang yang hidup bersama para sahabat, yaitu para tabi'in. Sehingga orang tidak bisa menafsirkan Al-Quran kecuali melalui cara Rasulullah menafsirkan Al-Quran, cara sahabat menafsirkan Al-Quran, cara tabi'in menafsirkan Al-Quran. Baru setelah itu ilmu pengetahuan masuk menafsirkan Al-Quran. Tapi kalau ini disingkirkan, lalu tiba-tiba ilmu pengetahuan masuk, nanti tidak ketemu dengan asal muasal kalimat ini disusun untuk apa. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita betul-betul harus berhati-hati. Karena Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 78, ayat 79 itu sudah menegaskan bahwa pola-pola seperti ini sudah ada sejak zamannya Nabiullah Musa alaihissalam. Dan di hari ini akan muncul banyak pemahaman-pemahaman dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan apa? Jabatan, mendapatkan popularitas, atau mendapatkan apa? Fulus, uang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali yang bisa kita pahami bersama-sama. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran Karim, memahami Al-Quran dengan metode satu. Biarkan Al-Quran menjelaskan diri tentang makna yang ada pada dirinya sendiri. Berarti ayat ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Atau yang kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sabda atau sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Quran difahami dengan pemahaman dari sahabat Rasulullah Muhammad, setelah itu tabi'in, setelah itu baru ilmu pengetahuan bisa masuk. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak terlalu banyak menyembunyikan sesuatu di dalam hati kita, ya. Karena memang kita nating tulus saja menjalankan agama ini apa adanya. Tapi kalau bapak-bapak menyimpan terlalu banyak di dalam hatinya, tolong segera ditumpahkan. Mudah-mudahan itu menyangkut perkara bukan sesuatu yang menyebabkan munculnya keharaman. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Barakallahu fikum. Monggo ibu-ibu ada pertanyaan. Bapak-bapak ada pertanyaan. Ya, monggo barakallahu fikum.
salah satu contoh kita mau makan warung sate, padahal kita nggak tahu bagaimana penyembelihannya, apa sesuai dengan syariat Islam atau gimana. Dan kalau kita kembali ke iman tadi, kita percaya menyatukan antara tapak dengan yang kita apa. Ini gimana? Jadi prinsip hukum ini ada kaidah mengatakan begini, al-hukmu bidawahirihi. Hukum itu sesuai dengan yang tampak. Bisa dipahami, itu satu prinsip hukumnya. Sehingga kalau bapak-bapak bertemu dengan sate, kan ada barangnya itu toh, satenya ada kan sate itu. Lalu sate itu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dilihat. Yang menjual satenya pun bisa dilihat, warungnya juga bisa dilihat. Ini namanya al-hukmu bidawahiri. Maka ketika warungnya sudah dilihat, penjualnya sudah dilihat, pelayannya sudah dilihat, satenya sendiri sudah dilihat, dan kita meyakini di dalam hati ini sesuatu yang halal, berarti al-hukmu bidawahirihi, berarti dia sesuatu yang halal. Bisa dipahami ya? Lalu yang kedua, kalau jenengan lihat warungnya, jenengan lihat pemiliknya, jenengan lihat pelayannya, lalu dilihat juga satenya, tetapi di dalam hati kok ada perasaan apa? Keraguan-raguan, maka perintahnya syariat da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tidak boleh kita melakukan tindakan padahal kita masih dalam keadaan ragu-ragu. Maka tawakuflah, berhenti dulu sampai mendapatkan keyakinan baru mengeksekusi. Gimana agar orang bisa yakin? Ya bertanya, Mas, mohon maaf loh Mas, sate jenengan halal apa enggak? Halal ya Pak, halal, 100% halal Pak. Ya sudah, karena yang jual sate sudah mengatakan halal, al-hukmu bidawahirihi. Penjelasan sate ini halal sudah kita terima, ya sudah kita yakini sate ini halal. Lalu kita makan. Nah kalau sudah diberi penjelasan sate ini halal, kok kita tetap ragu-ragu? Oh berarti mungkin kita yang punya masalah. Kita yang punya masalah. Jadi bukan makanannya yang bermasalah, karena kita udah dijelasin. Kalau konsep al-hukmu bidawahiri sudah diberi penjelasan oleh orang yang paham tentang barang itu, ya sudah kita terima saja. Kecuali nanti ada informasi lain yang masuk. Sehingga orang terlalu banyak ragu-ragu itu bahaya juga, nggak boleh. Orang terlalu banyak ragu-ragu tidak boleh. Misalnya, jenengan kemana-mana pergi mampir ke warung, bu rasa kelihatan lagi satenya rotoan, ini tempe di minyak ini kelihatannya. Oleh yang punya warung, tidak Pak, ini murni ori. Udah, Bapak was-was. Wahnya cari warung satu lagi, cari warung satu lagi dekat dengan musola. Itu melihat yang jualan kok kukunya panjang-panjang. Nah ini udah. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak makan sepanjang jalan lagi. Karena lah itu namanya terlalu bulu Pak, ragu-ragu yang terlalu banyak. Nah itu nggak boleh juga orang terlalu banyak ragu-ragu begitu. Maka dibuatlah kaidah usul fiqh al-hukmu bidawahiri. Kalau sudah dijelaskan oleh orang yang kompeten tentang bidang itu, ya sudah itu aja diyakini, terus makan. Misalnya jenengan ke Tawangmangu, pengen makan sop buntut enak di sana. Nah ketika masuk ternyata di bawah jam itu ada gambar Bunda Marianya. Ternyata yang punya orang Kristen. Maka jenengan langsung dari melihat Bunda Maria orang yang punya orang Kristen, langsung kita muncul ragu-ragu. Ini jangan-jangan sop buntut ini apa? Disembelih tidak membaca bismillah, atau dia mengandung unsur yang tidak halal. Tapi jenengan pengen. Nah, terus gimana? Maka tidak ada masalah bertanya kepada yang punya. Mbak, mohon maaf Mbak, saya muslim. Saya mau nanya, niki sop buntutnya halal nopo haram? Tercampur babi nopo boten? Minyaknya tercampur babi apa enggak? Kalau si Mbak udah mengatakan, nah kan udah sebut toh, nah, niki halal. Bong sapinya yo beli ke jagal muslim, yo apa minyaknya yo minyak yo yang minyak di pasar. Halal semua Pak. Ya sudah, diberi penjelasan sudah halal, ya jenengan apa? Santap. Disantap Pak. Kecuali
nanti ada informasi pembanding yang menyatakan perkataan orang itu bohong. Baru kita ambil sikap. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Kira-kira begitu ya. Walaupun saya sampai hari ini udah nggak makan, goro-goro habis makan mau bayar. Lah yang hitung itu datang ke meja kita, bolpennya jatuh. Lah dia ngambil bolpen. Setelah ngambil bolpen, kalungnya itu keluar, salib. Langsung macet gitu kan. Kan nggak tahu kita itu, karena makan di luar kita. Macet loh, kok salib? Akhirnya kita sepanjang jalan diskusi. Padahal siapa terlalu makan. Wes makan. Udah tahu enaknya, udah tahu enak. Sehingga pulang itu kita Pak gimana ini. Semuanya jadi Pak, jadi was-was semua. Akhirnya sejak saat itu diputuskan tidak boleh lagi ke situ. Karena was-was Pak. Akhirnya sejak zaman itu sampai sekarang saya belum pernah lagi ke situ. Ada pernah saya dibawa oleh seseorang ke tempat itu. Saya makan pisang aja Pak. Pisangnya kan gede-gede. Pisang saja. Padahal di situ masih ada misalnya yang pakai kacang itu ya. Ada pecel di situ kan, masih ada pecel. Harusnya bisa makan pecel. Tapi karena saya punya asam urat, ya akhirnya saya makan pisang. Asam urat. Mohon maaf saya Senin kemarin saya izin Pak. Katanya kan asam urat itu kalau berenang katanya apa? Oh, sembuh katanya. Saya kolam renang samping rumah saya, gratis kan. Senin itu Pak saya jam 2 itu sampai 10 putaran Pak. 10 ini bolak-balik 10 itu. Nyampe rumah habis asar itu badan udah keluar. Loh ini kok malah tambah begini kan. Badan saya seperti Pak, berombak-ombak itu. Cocok terus saya ngirim WA jam berapa itu Pak. Akhirnya saya belum berenang lagi sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itulah kira-kira untuk agar kita di dalam bermuamalah ini ada kejelasan. Kalau di situ syubhat harus bertanya. Kalau udah dijawab, ya sudah, tidak usah lagi ragu-ragu, udah dimakan saja. Kecuali nanti ada informasi dibanding. Itu aja. Itu orang Islam itu simple. Walaupun teman saya di Jaten itu pensiunan angkatan darat. Itu tidak mau makan daging apapun kecuali dia yang nyembelih. Di mantenan dia tidak mau makan. Di pengajian dia tidak mau makan. Dia hanya mau makan kalau dia saja yang nyembelih. Lah kok begitu toh komandan? Yo keyakinan saya gitu Ustaz. Ya sudahlah, karena itu keyakinan jenengan, yo konsekuensinya. Maka dia kalau ada bareng dengan saya ada daging begitu dikasih ke saya. Padahal wes ngerti saya asam uratan. Urutnya 3 Iya beliau itu namanya Pak Yoto, Suyoto namanya. Nama asli Jaten ini. Beliau punya prinsip begitu. Sekarang ketua takmir masjid. Dulu pensiunan angkatan darat. Heran saya, angkatan darat kok religius banget kata saya. Pak jenengan itu harusnya Islamnya untuk rock and roll kata saya. Udah ini demi untuk kebersihan kata dia. Kebersihan dunia akhirat luar biasa. Itu pensiunan angkatan darat. Pak Suyoto namanya. Itu daerah Jaten. Itu nggak mau makan yang sembelihan kecuali beliau sendiri yang membeli. Itu saya ngacungi jempol. Tapi dia konsisten kalau di warung-warung daging itu dia minta ikan, ganti ikan. Tapi duit haram dia mau. Hah? Duit haram dia mau. Duit apa? Duit haram dia mau. Oh dia tidak mau, Beliau tidak mau. Bang dia itu kan setelah pensiun dia kerja di bisnis keuangan syariah. Tapi dia mengangkat ini syubhat katanya. Berhenti dia, memilih tidak bekerja. Anak-anaknya yang kerja di bank konvensional itu diminta keluar untuk hijrah. Saya gedek-gedek saya, pensiunan angkatan darat. Lebih islami daripada pensiunan kemenang. Atau pensiunan guru. Itu saya gedek-gedek Pak Yoto itu. Kalau ada apa-apa itu selalu WA saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك
وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.